Winnie. Hah? Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Vanishing on 7th Street. Hampir sama kayak film Quiet Place, film ini mengusung konsep ketegangan dalam situasi global. Jadi semacam bencana misterius yang mencakup seluruh dunia, di mana tokoh utama harus berusaha untuk survive dari bencana tersebut. Tanpa berlama-lama, langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Cekicrot. Diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Paul, di mana dia merupakan seorang projeksionis atau orang yang bertugas untuk memutar gulungan film di bioskop. Dan Paul harus selalu memakai lampu di kepala karena ruangan kerjanya yang gelap. Pada hari itu terlihat banyak sekali pengunjung karena kebetulan hari itu adalah bertepatan dengan dirilisnya film Bernapas Dalam Dubur. Tiba saatnya pemutaran, Paul pun memutar gulungan filmnya, kemudian kita bisa melihat semua pengunjung tertawa bersama tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena tiba-tiba, ya, seketika lampunya mati, tapi bukan dikarenakan listriknya yang ngejepret, karena saat Paul keluar, dia melihat tidak ada siapa-siapa di sana dan hanya meninggalkan pakaian dan makanan yang tergeletak di lorong bioskop. Tak lama Paul pun bertemu dengan bapak security yang sedang menyorongkan lampu, yang sama-sama bingung tentang apa yang sedang terjadi. Saat sedang berkeliling, Pak Security pun melihat sesuatu di pojokan toko pakaian dan memutuskan untuk pergi memeriksanya. Namun apa yang terjadi, si security itu pun menghilang dan hanya menyisakan pakaian yang tergeletak di lantai. Setelah itu, Paul pun melihat sebuah bayangan kepala seseorang di kegelapan dan tiba-tiba... Dan inilah Vanishing on 7th Street. Scene berpindah ke seorang perawat bernama Rose, di mana dia juga terlihat kebingungan saat melihat semua orang sudah menghilang, dan betapa kagetnya dia saat melihat seorang pasien terlantar yang kebetulan sedang dioperasi, yang lagi-lagi menghilang ketika lampu penerangannya mati. Esok paginya scene kembali berpindah kepada seorang pria yang tidur dengan ditemani lilin-lilin kecil di samping tempat tidurnya, di mana dia merupakan seorang jurnalis bernama Luke, pakai E. Tidak seperti Paul dan Rose, Luke pun belum sadar bahwa sudah terjadi sesuatu semalam. Namun saat dia keluar apartemen, Luke pun langsung dikejutkan saat melihat seluruh kota sunyi sepi, mobil bergeletakan, cangcut di mana-mana, dan semua orang menghilang bak ditelanjuri. 72 jam kemudian diceritakan Luke sudah menyadari tentang apa yang terjadi dan cara bagaimana untuk bisa bertahan hidup, yaitu dengan terus berada di dekat cahaya. Dan dengan bermodalkan beberapa lampu yang dibawanya serta sebuah pistol dan suar yang dia temukan di sebuah mobil, Luke akhirnya menemukan sebuah bar yang menggunakan generator dan masuk ke sana untuk beristirahat. Sempat menenggak seloki ciu yang dioplos dengan kerating deng, Luke pun bertemu dengan seorang anak kecil bernama James, di mana dia mengalami hal serupa, yaitu kehilangan orang tuanya.
Tak lama mereka pun kedatangan orang baru yang mana itu ternyata adalah Rose yang tengah teriak-teriak mencari bayi kecilnya. Sempat terjadi sedikit ketegangan, akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk bertahan bersama-sama di sana. Kembali ke Paul yang ternyata masih bertahan di mana dia terluka dan berusaha untuk mendekati cahaya karena kegelapan itu ternyata seperti hidup dan berusaha untuk menariknya ke dalam kegelapan tersebut. Sementara itu Rose pun menceritakan bagaimana dia bertahan karena waktu itu dia kebetulan sedang ingin sebat sedulu dan berhasil hidup berkat sebatang rokok dan korek api di tangannya. Tuh kan, kenapa saya udun? Karena merokok dapat menyelamatkanmu. Paginya Rose pun pulang ke rumah dan menemukan bayinya sudah tidak ada di sana, sehingga sekarang mereka bertiga mengalami nasib yang sama dan satu-satunya cara untuk bertahan adalah tetap bersama dan berada dalam cahaya. Tak lama mereka pun mendengar suara minta tolong di luar yang mana itu adalah suara si Paul, maka dari itu Luke pun memutuskan untuk pergi sendiri menyelamatkannya. Sialnya, saat Luke akan membawa Paul ke bar, senternya tiba-tiba mati dan layaknya jurus bayangan Shikamaru, kegelapan itu pun seperti hidup yang siap untuk menelan mereka. Dengan suara yang dibawanya, Luke dan Paul pun mencoba untuk bertahan dan berlari secepat mungkin untuk sampai ke dalam bar. Saat sudah di dalam, Paul pun menceritakan bagaimana dia bisa bertahan, yaitu berkat senter yang dibawanya. Saat itu senternya tiba-tiba mati di mana dia sempat dipukul dan dibawa oleh sesuatu dari kegelapan itu dan berhasil bertahan saat senternya kembali menyala. Paul pun memikirkan sebuah teori kenapa ini bisa terjadi, yang pasti bukan ulah petugas PLN yang iseng atau eksperimen ilmuwan, tetapi ini berhubungan dengan dunia supranatural yang mustahil dijangkau oleh mereka. Sempat terjadi sedikit perdebatan dan ketegangan di mana mereka semua langsung dikejutkan saat listrik mulai tidak stabil, lalu dengan cepat mereka mematikan beberapa perangkat untuk mengurangi beban listrik dan menuju ke ruang generator untuk memeriksanya. Setelah memeriksa generatornya, Paul kembali melanjutkan teorinya, namun kondisinya yang kritis membuat tubuhnya melemah dan pingsan seketika. Saat sudah dibawa ke atas, kita akan melihat bagaimana Luke bertahan di mana saat itu dia pergi ke kantor berita tempatnya bekerja dan menemukan semua orang sudah menghilang. Namun Luke menemukan secercah harapan ketika dia melihat sebuah siaran dari Chicago yang mengatakan bahwa tempat itu merupakan tempat aman di mana orang di TV tersebut memperingati semua orang untuk tetap berada di dekat cahaya dan jangan mempercayai cahaya lain selain cahaya yang kita pegang sendiri. Dan setelah ingat tentang hal itu, Luke pun mengajak mereka untuk pergi ke Chicago dengan cara menghubungkan kabel dari generator di bar dengan aki mobil yang ada di luar. Untuk itu Luke dan Rose pun pergi keluar, sementara James ditugaskan untuk menjaga Paul di dalam. Saat sedang menyambungkan kabelnya, mereka pun melihat seorang anak kecil dengan sebuah senter di tangannya. Namun saat dipanggil, si anak pun lari ketakutan. Dengan cepat Luke pun mengejar si bocil, namun dia terjatuh yang membuat senternya terlempar. Dan saat kegelapan akan menelannya, Rose pun langsung menyalakan mobil yang membuat lampunya menyala dan menyelamatkan Luke. Di bar sendiri kita akan melihat Paul menyusul James di kamar mandi dan menemukan dia sudah tidak ada di sana. Paul pun terlihat menuju ke sebuah lorong panjang di mana terdapat lampu-lampu di atasnya untuk kemudian menemukan sebuah pintu dan saat dibuka itu adalah sebuah tembok yang merupakan jalan buntu. Tiba-tiba satu persatu lampu mati yang membuat Luke tersungkur dan saat akan ditelan kegelapan ternyata itu adalah halusinasi Luke saat detik-detik menjelang kematiannya ditelan kegelapan tersebut.
Saat James keluar dari kamar mandi, dia pun sudah melihat Paul sudah lenyap dan hanya meninggalkan pakaiannya saja. Luke dan Rose sendiri tidak berhasil menyalakan mobilnya, kemudian pergi ke sebuah klinik dan bertahan di sana. There's a storage room in the back. You wait here. I'll go. Namun saat Rose sedang mencari obat-obatan, dia pun melihat sebuah cahaya muncul di luar yang mana terdapat sebuah roda bayi yang dikira Rose adalah anaknya. Namun faktanya itu adalah sebuah jebakan dari kegelapan yang membuat Rose harus lenyap sebelum Luke berhasil menyelamatkannya. Luke kembali menemui James dan memutuskan untuk pergi dengan mobilnya, di mana Luke berusaha menyambungkan kembali kabel ke generator, dan saat mobilnya sudah menyala, Luke pun dengan cepat masuk ke mobil dan pergi dari sana. Tiba di sebuah gereja, James pun mendapat jebakan dari kegelapan, seolah merasa bahwa di dalam sana ada orang tuanya. Untuk kemudian berjalan menuju ke dalam gereja, dan meski Luke sudah memperingatinya, James tetap kekerewet masuk ke dalam sana. Sempat berniat pergi meninggalkannya, Luke pun memutuskan untuk kembali dan menabrakkan mobilnya tepat di pintu gereja. Namun saat Luke mencoba untuk membujuk James, lampu mobil tiba-tiba mati yang membuat Luke harus lenyap. Fix jadi beban doang anjing. Sadar bahwa ini adalah jebakan, James pun dengan cepat berlindung di tengah cahaya lilin gereja, di mana kita bisa melihat kegelapan perlahan mulai menghinggapi seluruh ruangan. Dan saat satu persatu lilin mati, tiba-tiba muncullah sinar mentari pagi yang menyinari seluruh alam. Tak lama muncullah si gadis kecil yang tadi malam, di mana mereka berdua melihat seekor kuda di luar yang entah dari mana datangnya, untuk kemudian memutuskan pergi menuju Chicago sesuai yang dikatakan oleh Luke. Tamat, ending yang membagongkan. Apa sih anjing, nggak jelas pisan endingnya. Asal usul munculnya kegelapan tidak diceritakan. Penyebabnya seperti apa, bagaimana, malah si bocil yang bertahan sampai akhir. Tegangnya nggak seberapa, ya minimal sebab akibatnya dijelasin gitu loh. Ini mah kayak cawerang anjing. Apaan anjing. Dulu waktu nonton di televisi kayaknya seru deh film ini, tapi kenapa sekarang malah jadi kurang gini ya. Tapi ya udahlah, konsep yang diusung sebenarnya cukup menarik, premisnya juga cukup unik, cukup membuat penasaran. Cuman pengemasan dan eksekusinya mungkin bisa lebih dihebringin lagi gitu. Pasti lebih seru. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan suka main gelap-gelapan karena nenek bilang itu bahaya, berbahaya. Sekian untuk video kali ini, saya John undur diri, terima kasih dan adios. Anting siluman.